sangat luar biasa pada hari ini, itu Bapak Fajar Laksono. Sebelum menyampaikan materi, saya akan membacakan CV dari Fajar selaku pemateri pada kesempatan kali ini. Mas Azhar bisa di-share atau Mas Akbar? Pemateri pada kali ini yaitu Bapak Dr. Fajar Laksono Suroso. Beliau merupakan Kepala Bagian Humas dan Kerjasama Dalam Negeri, ya, Kepanitraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Beliau menempuh pendidikan di Universitas 11 Maret, S2 di Universitas Islam Indonesia, dan menempuh gelar doktoral di Universitas Brawijaya. Dan publikasi yang pernah beliau keluarkan yaitu yang pertama buku DPD dalam proses legislasi dari legasi ke eksistensi, dan ada beberapa buku yang lainnya yaitu terdiri dari 12 karya yang telah beliau keluarkan. Perlu diketahui bahwa Collegium Juris Institute ini merupakan organisasi yang bergerak di bidang akademik, ya, di bidang akademik. Jadi ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan. Salah satunya yaitu kan seperti ini ya, bedah atau diskusi disertasi. Diskusi disertasi pada saat ini merupakan diskusi yang keempat, ya. Yang sebelumnya ada disertasi bab fitri dan disertasi yang lainnya. Nah, ini seri yang keempat. Mudah-mudahan seri keempat ini bisa lancar, bisa terlaksana dengan baik, dan mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh abang kita yang sangat luar biasa mudah-mudahan bisa kita cerna dan bisa bermanfaat bagi kita semua, ya. Tidak panjang lebar, ya, karena di sini para direktur tidak hadir. Seyogianya para direktur menyampaikan sambutan dulu nih Bang Fajar, tapi karena kesibukan dan lain, jadi tidak berkesempatan untuk hadir pada kali ini. Jadi salah satunya juga masih ada yang di pesawat dan lain sebagainya. Jadi mungkin untuk ada kali ini tidak bisa menyampaikan sambutannya. Untuk mempersingkat waktu, Bang Fajar sudah siap, ya. Dipersilakan Abang untuk menyampaikan materi disertasi. Bagaimana sih inti dari penelitian Bang Fajar, disertasi yang telah diselesaikan. Kepada Bang Fajar dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Amiruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, walaupun kawan-kawan saya, sahabat saya, para direktur KJI ini tidak hadir, tapi harus saya sapa nanti kalau kita kan, kalau tidak kita sapa. Saya mengenal baik beberapa kolega gitu ya di Collegium Juris. Pak Dr. Ahmad Reddy, ada Pak Dr. Aulia, ada Pak Dr. Ilham, Dr. Reza, Mas Ibnu, dan lain-lain yang saya kira kita punya komunikasi yang lumayan baik. Berikutnya, Mas Amir, saya mengucapkan terima kasih, dan tentu ini sebuah penghargaan, penghormatan bagi saya gitu ya, kalau boleh dibilang, sehingga disertasi saya yang saya selesaikan dan kemudian dipertahankan di hadapan penguji pada kira-kira 6-5 tahun yang lalu di Universitas Brawijaya 2017 saya selesaikan. Ini kemudian oleh teman-teman KJI diberikan kesempatan untuk di-share gitu ya, untuk didiskusikan ya. Walaupun
ya secara umum saya tidak bisa menilai apakah disertasi ini baik atau tidak, tapi katanya, coba tanya Pak Mas Dr. Aulia Kasanova, itu disertasi yang baik itu disertasi yang selesai kan gitu kan. Jadi disertasi yang baik itu disertasi yang selesai, dan disertasi saya ini ya alhamdulillah selesai gitu kan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan untuk bisa sharing dengan teman-teman. Ini sudah ada 100 partisipan saya kira, dan ini bagi saya sesuatu yang menarik, kecuali tadi soal penghargaan ini menarik karena ya paling tidak sampai dengan hari ini secara pribadi ya, terlepas dari tugas apa yang sedang diemban saat ini gitu ya, saya punya kegelisahan gitu ya, punya kegalauan akademik gitulah kira-kira, melihat fakta bahwa rupanya banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian setelah diputus, setelah diketok, bahkan dengan label final and binding, itu ternyata ketika masuk ke area implementasi itu mendapatkan banyak tantangan, resistensi, penolakan, dan lain-lain. Nah itu saya kira terjadi sampai dengan hari ini. Bahkan kalau kita flashback ke belakang, itu sudah terjadi sejak awal-awal Mahkamah Konstitusi berdiri. Nah, kegelisahan itulah yang kemudian coba saya jawab, gitu ya. Coba saya carikan jawabannya. Kenapa kemudian putusan Mahkamah Konstitusi itu ada yang dengan segera dilaksanakan, ada yang dilaksanakan tidak dengan segera, ada yang dilaksanakan tadi esensinya agak dikurang-kurangi, belum dilaksanakan, atau bahkan tidak dilaksanakan. Nah, ini yang kemudian memicu kegelisahan akademik saya secara personal. Disertasi ini saya siapkan sejak awal 2014, ya akhir 2000, ketika memang saat itu siap, gitu ya, merasa siap untuk menempuh studi doktoral, gitu kan. Memang sejak awal saya sudah merencanakan penulisan ini, ya tadi itu karena banyak referensi, banyak peristiwa, banyak bahkan informasi-informasi yang kemudian mengarahkan saya untuk ya menjawab kegelisahan saya, setidak-tidaknya kegelisahan akademik. Disertasi saya memang relasi Mahkamah Konstitusi dengan DPR dan Presiden. DPR dan Presiden itu sebagai satu kesatuan, bukan dalam keberadaannya masing-masing gitu ya, tapi memang sebagai atau selaku pembentuk undang-undang, karena konstitusi kita mendesain bahwa undang-undang itu dibuat, diproduksi oleh kolaborasi dua lembaga itu. Kalau salah satu saja tidak tidak setuju, maka nggak jadi barang itu, nggak jadi undang-undang itu. Nah, relasi yang dalam konteks disertasi ini Mahkamah Konstitusi dengan pembentuk undang-undang. Nah, yang ingin saya kaji adalah ya bagaimana soal implementasi atau pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Karena pada saat itu ya penulisan disertasi ini sekitar tahun 2014-2015, maka tentu sampai dengan sekarang barangkali
mungkin bisa diupdate gitu ya. Tapi setidak-tidaknya saya mengambil putusan Mahkamah Konstitusi yang dikaji, yang kita telaah itu sejak 2004 sampai 2015. Nah, berikutnya Mas Amir, saya memahami dari bacaan saya, Mahkamah Konstitusi itu ternyata memang secara politik, gitu ya, secara politik itu tidak dikehendaki kehadirannya, secara politik, dari perspektif politik tentu saja, wabil khusus dari lembaga-lembaga politik. Nah, ini disampaikan, ditulis oleh Hans Kelsen gitu kan, bahwa ya Mahkamah Konstitusi itu sebagai sebuah lembaga baru tetapi diberikan kewenangan yang besar, luar biasa. Luar biasanya kenapa? Karena putusan Mahkamah Konstitusi itu bisa membatalkan ya, quote-unquote, produk dari pembentuk undang-undang. Bukan hanya sebagian, bukan hanya 1-2 pasal, bahkan secara keseluruhan. Produk lembaga legislatif ini bisa dikontrol, bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, oleh karena itu, dalam banyak pengalaman di negara-negara lain, kehadiran Mahkamah Konstitusi itu menjadi sesuatu yang direspon dengan resistensi, ya. Lembaga negara baru dengan kewenangan baru, kewenangannya kuat, yang kemudian mengganggu stabilitas soal legislasi. Kalau dulu sebelum ada Mahkamah Konstitusi, lembaga legislatif itu punya otoritas besar. Mau bikin undang-undang apa saja bisa, kan? Nah, begitu ada Mahkamah Konstitusi, nah ini sudah dibuat, sudah jadi, sudah makan banyak energi, banyak waktu, banyak biaya, undang-undang itu kemudian dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Nah, ini kita juga bisa memahami kedokolan lembaga legislatif, kejengkelan, gitu kan? Dan itu banyak terjadi, termasuk di kita. Tahun 2006, awal-awal MK berdiri kan 2003, Undang-Undang 24 2003, kemudian berproses sedemikian rupa, bahkan di awal-awal sebagai lembaga negara baru, itu menunjukkan otoritasnya yang kuat. Ada beberapa, saya kira teman-teman memahami, ada beberapa undang yang oleh MK dinyatakan inkonstitusional secara keseluruhan. Teman-teman ingat undang-undang ketenaga listrikan, teman-teman ingat undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, teman-teman ingat tentang undang-undang terorisme, penanganan bom Bali, dan beberapa lainnya yang kemudian dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, itu memicu kemarahan. Saya mengatakan itu kemarahan. Dan setidak-tidaknya kegusaran, terutama DPR. Ini bisa dilacak, bisa ditemukan evidence. Dalam pidato Ketua DPR pada saat itu, diungkapkan, diekspresikan kegundahan, kejengkelan itu di dalam pidato menjelang membuka sidang paripurna tahun 2006. Jadi ada kehendak untuk kemudian bahasanya itu karena MK membatalkan beberapa undang-undang itu, jadi bahkan batal secara keseluruhan, ada bahasa untuk ini kewenangan Mahkamah Konstitusi ini harus ditertibkan, bahasanya begitu. Nah, itu ada di dalam pidato Ketua DPR secara resmi pada saat itu. Jadi poin yang ingin saya sampaikan, yang ini kemudian menjadi dasar gitu ya, kenapa kemudian tema semacam ini saya pilih. Kemudian yang berikutnya,
Iya, ini juga saya kira teman-teman paham bagaimana kemudian di dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan besar yang tadinya itu negatif legislator, ya kan? Dia hanya mencoret, dia hanya menyatakan inkonstitusional 1-2 bagian di dalam undang-undang ketika diuji dengan undang-undang dasar, tetapi di dalam perkembangannya ada kecenderungan menjadi positif legislator. Nah, ini ada kompetisi. Ini kalau Mahkamah Konstitusi yang saya bikin dulu, yang saya inisiasi dulu itu negatif legislator. Sekarang kok punya kecenderungan menjadi positif legislator. Nah, bertambah ya kejengkelan atau kegundahan lembaga legislatif terutama. Belum lagi diskusi sejak awal, ketika kalau kita bicara MK kan kita bicara soal kasus Marbury versus Madison 1803, bagaimana kemudian itu menjadi momentum gagasan bahwa ternyata undang-undang produksi para pembentuk undang-undang itu, Kongres, itu ternyata bisa dibatalkan oleh lembaga yudikatif. Nah, perdebatannya kan di situ. Ini apa-apaan Supreme Court Amerika itu? Bagaimana mungkin mereka yang non-electoral body, mereka itu nggak dipilih langsung oleh rakyat, tetapi bisa membatalkan produk orang-orang yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Bagaimana ceritanya? Tugas peradilan itu bukan membatalkan undang-undang, bukan menilai undang-undang, tetapi melaksanakan undang-undang. Kan begitu. Kalau kita baca di banyak referensi, bagaimana pro kontra Marbury versus Madison itu, rasa sampai sekarang ini ada juga pendapat-pendapat yang seperti itu. Jadi dengan bahasa lain, ada yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan fitrahnya judicial review itu sebuah aspek non-demokratik. Bagaimana lembaga yang tidak dipilih langsung oleh rakyat itu bisa membatalkan produk wakil-wakil rakyat yang dipilih secara demokratis. Nah, di situ pertentangannya. Kemudian itu yang juga kewenangan MK itu dianggap mengintervensi kewenangan lembaga legislatif ketika dalam konteks menafsir konstitusi. Mas Amir boleh menafsir konstitusi, Dr. Aulia, Mas Dito, Dr. Ilham boleh menafsir konstitusi, gitu kan? Nah, begitu juga lembaga legislatif ketika mau bikin undang-undang, tentu dia melakukan proses tafsir atau interpretasi terhadap konstitusi. Lalu lahirlah undang-undang, dengan hasil dari tafsir. Nah, ketika di-challenge ke Mahkamah Konstitusi, ternyata tafsirnya itu dikelirukan, disalahkan, atau dinyatakan tidak tepat oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, bagi sebagian kalangan, kewenangan Mahkamah Konstitusi itu mengintervensi otoritas lembaga legislatif untuk menafsir konstitusi. Ini juga satu fenomena yang saya kira diskusinya juga masih sampai sekarang. Dalam beberapa kesempatan saya masih mendengarkan
itu gitu kan. Dalam satu kesempatan ini berkaitan dengan who's legislating whom. Jadi siapa melegislasi siapa. Saya pernah datang dalam satu FGD gitu ya, yang diselenggarakan oleh Komisi 3 DPR gitu kan. Nah, dalam sesi tanya jawab gitu ada satu anggota DPR kira-kira yang kemudian dia menyampaikan begini, itu apa pangkatnya Mahkamah Konstitusi kemudian memerintahkan kita DPR untuk tidak membuat, untuk menyelesaikan dalam jangka waktu tertentu suatu undang-undang. Apa pangkatnya Mahkamah Konstitusi? Loh, kita ini kan wakil rakyat, ya terserah kita. Kenapa kemudian kita diperintah-perintah? Jangan bikin norma inilah, dibuat harus diubah undang-undangnya, dikasih waktu 2 tahun, dikasih waktu 3 tahun. Apa pangkat Mahkamah Konstitusi? Dikatakan seperti itu, kan? Ini bagi saya, ini menunjukkan ya bahwa soal-soal pemahaman terhadap desain besar ketatanegaraan kita itu menjadi masih penting, masih perlu untuk ditingkatkan. Bagaimana kemudian kita memahami sebetulnya seperti apa Mahkamah Konstitusi yang didesain di dalam sistem konstitusi kita. Sikap-sikap seperti itu, pendapat-pendapat seperti itu, ya barangkali wajar gitu ya, tetapi setidak-tidaknya kita bisa menjawab itu kalau kita punya kesempatan. Nah, Mas Amiruddin, teman-teman sekalian, saya ingin masuk ke bagaimana sebetulnya Mahkamah Konstitusi itu masuk ke dalam skema legislasi kita. Legislasi itu katanya menjadi area yang paling seksi gitu ya dalam relasi hubungan antar lembaga. Jadi kalau selama ini sebelum ada Mahkamah Konstitusi itu otoritas membentuk undang-undang itu ada di tangan lembaga legislatif, maka begitu ada Mahkamah Konstitusi, nah Mahkamah Konstitusi ternyata ikut di situ, terlibat di situ. Nah ini yang tadi itu simulasi dari beberapa kejengkelan atau kemarahan lembaga legislatif terhadap keikutsertaan Mahkamah Konstitusi dalam tanda kutip dalam skema legislasi yang existing. Dulu legislasi itu hanya DPR dan Presiden. Selesai. Bahkan tidak kita temukan mekanisme untuk men-challenge undang-undang. Betapapun undang-undang itu dirasakan merugikan kepentingan rakyat. Nah, begitu ada Mahkamah Konstitusi, berbeda skemanya. Skema intervensinya itu berbeda. Ada 2 yang saya gambarkan. Yang pertama, tentu intervensi Mahkamah Konstitusi itu adalah melalui putusan. Teman-teman juga pasti sudah familiar bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu ada putusan yang bersifat self-implemented. Jadi begitu diputus ya tidak perlu aturan, tidak perlu perubahan, tapi dia berlaku begitu saja seperti berlaku undang-undang. Atau putusan non self-implemented, dia perlu sentuhan, ya kan? Dia perlu pergerakan untuk kemudian bisa dilaksanakan. Putusan self-implemented yang berlaku dengan sendirinya itu ketika misalnya menafsir satu norma di dalam undang-undang hasil dari proses persidangan ya pengujian undang-undang tentu saja, ketika membatalkan produk legislasi atau ketika menafsir norma di dalam undang-undang itu secara bersyarat, apakah itu konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat. Nah di situ
Nah, undang-undang itu langsung begitu saja berubah dia pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Posisi hukumnya berubah, implikasi hukumnya berubah, tanpa ada pergerakan, tanpa ada dorongan untuk melakukan tindakan tertentu. Nah, begitu juga putusan non-self-implemented. Nah, ini yang kemudian menjadi concern di dalam disertasi saya. Jadi bagaimana Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya itu mendorong adanya pergerakan dari lembaga pembentuk undang-undang untuk melakukan sesuatu agar problem yang ditemukan, yang terbukti di dalam persidangan itu ada. Dengan apa caranya? Dengan putusan-putusan yang di dalamnya, di dalam pertimbangan hukumnya itu ada yang disebut sebagai, saya menyebut sebagai mandat konstitusional. Jadi Mahkamah Konstitusi itu memberikan mandat, memberikan perintah kepada pembentuk undang-undang seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika ada anggota DPR, apa pangkatnya Mahkamah Konstitusi? Itu kan memerintahkan kita, memberikan arahan-arahan ketika kita melaksanakan kewenangan legislasi. Ya. Nah, ini mandat konstitusional inilah yang kemudian saya coba mentelaah, gitu kan. Ada beberapa referensi, ada Peter Paxley, itu mantan ketua MK Hungaria, dia menyebut ada mandat konstitusional itu. Dia menyebutnya sebagai mandamu, a constitutional mandate to legislate. Jadi mandat konstitusional dalam proses legislasi. Atau Karyas menyebut sebagai binding orders and directive to the legislative. Jadi perintah langsung dan mengikat kepada legislatif. Atau kalau kata Van Burg itu disebut instruction on the drafting laws. Jadi ada mandat konstitusional itulah yang kemudian mengintervensi dalam tanda anggap mengintervensi kewenangan legislasi. Nah, ini kalau kita membaca bagaimana kemudian sekarang Mahkamah Konstitusi itu terlibat dalam skema legislasi berdasarkan konstitusi dan berdasarkan praktek hampir 20 tahun terakhir. Berikutnya Mas Amir, dalam penelitian Ginsburg di di MK baru, terutama di Asia, itu dijumpai. Ya, karena tidak dikehendaki secara politik tadi, Ginsburg menemukan pola-pola. Ada di MK Mongolia, MK Korea, MK Thailand, gitu kan? Ada pola-pola bagaimana kemudian pembentuk undang-undang itu merespon putusan MK. Yang paling ideal tentu menerima, menghormati dan melaksanakan. Berarti no problem. Ini yang ideal. Sudah ada putusan MK, no debate lagi, nggak ada debat lagi. Itu yang diterima, dihormati, dilaksanakan. Terutama dalam proses legislasi pasca putusan. Ini kan, ini yang ideal. Tapi ada kemudian yang karena resisten terhadap putusan MK, maka pembentuk undang-undang itu justru setelah putusan MK itu menyampaikan opini-opini ke publik yang intinya itu menyerang atau menyalahkan putusan. Yang lebih parah lagi, ada yang menolak revisi undang-undang yang telah diuji atau diputus Mahkamah Konstitusi. Saya sering contohkan ini terjadi di beberapa negara, termasuk di Mahkamah Konstitusi Jerman, gitu ya. Bagaimana kemudian setelah MK Jerman itu memutus, justru direspon dengan demo besar luar biasa, menolak putusan Mahkamah Konstitusi, lalu membangkitkan lagi norma undang-undang yang sebetulnya menurut putusan MK sudah dinyatakan inkonstitusional, dibangkitkan lagi dalam legislasi pasca putusan MK. Kata Ginsburg ada juga mengabaikan putusan, ya sudah, putusan MK itu dianggap ya angin lalu, tidak ada. Kalau mau bikin undang-undang, ya tidak dilihat putusan MK itu, udah abaikan aja.
Yang lumayan parah adalah serangan balik. Serangan balik terhadap Mahkamah Konstitusi. Nah, ini sudah disertai dengan tindakan-tindakan gitu ya. Banyak undang-undangnya yang dibatalkan, banyak yang dinyatakan inkonstitusional, lalu pembentuk undang-undang ini mengambil cara dengan merevisi misalnya undang-undang atau bahkan mengamandemen undang-undang dasar untuk mereteli kewenangan MK, melemahkan, mengurangi kewenangan MK. Jadi intinya serangan dilakukan ketika banyak sekali putusan Mahkamah Konstitusi yang merugikan kepentingan pembentuk undang-undang. Ini terjadi. Dan salah satunya juga adalah ya supaya Mahkamah Konstitusi itu tidak lagi bisa kuat gitu ya secara kewenangan, ya mendudukkan orang-orang yang lembek di Mahkamah Konstitusi. Jadi formasi hakim konstitusi yang lowong itu kemudian diisi dengan orang-orang yang lembek-lembek dalam arti bisa dikendalikan, bisa diintervensi untuk menguntungkan kepentingan parlemen. Atau bahkan yang terjadi di Ukraina dan Polandia, bagaimana formasi hakim konstitusi yang lowong itu nggak diisi-isi, jadi dibiarkan kosong. Anggap saja seperti MK Indonesia, jumlahnya 9. Baru bisa memutus, mengambil keputusan itu kalau hakimnya itu hadir 7 orang. Kurang dari 7 orang, maka MK itu lumpuh, nggak bisa mengambil keputusan. Jadi melemahkan MK itu ya dengan cara tidak mengisi. Ya, 3 orang hakim konstitusi lowong selesai, berakhir masa jabatannya, atau nggak diisi-isi, maka otomatis Mahkamah Konstitusi menjadi nggak bisa dia membuat keputusan apa-apa, bersidang, tapi nggak bisa memutuskan karena syarat untuk pengambilan keputusan adalah 7 orang. Nah, saya lanjutkan, saya mulai masuk ke bagian-bagian dalam dari disertasi. Saya menemukan beberapa, ya kalau kata pembimbing kita, ya teman-teman yang sudah dokter saya kira atau yang sedang menempuh dokter sekarang, paling tidak di dalam kita menulis disertasi itu kita melihat atau memetakan beberapa problem yang bersifat filosofis, paradigmatik, problem yuridis, problem teoretik, dan problem empirik. Nah, paling tidak ini yang kemudian saya temukan. Gitu kan. Ada problem yang bersifat filosofis, paradigmatik. Jadi ketika, ya misalnya tadi, bagaimana kemudian orang yang punya pikiran, atau setidak-tidaknya punya pendapat berbeda tentang bagaimana desain ketatanegaraan kita. Nah, sekarang kan masih ada orang yang berpikiran bahwa kesejajaran, check and balances antara Mahkamah Konstitusi dengan DPR dengan Presiden itu kan kemudian dialihkan sebagai sesuatu mindset yang keliru. Padahal jelas undang-undang dasar kita itu terjadi pergeseran. Bagaimana supremasi parlemen kemudian kita geser menjadi supremasi konstitusi. Nah, dalam bagian itulah semua negara hukum yang hukumnya berpuncak pada konstitusi mendesain Mahkamah Konstitusi itu sebagai the sole interpreter of the Constitution. Urusan-urusan menafsirkan konstitusi, ketika terjadi konflik, ketika terjadi sengketa penafsiran konstitusi, lalu dibawa ke Mahkamah Konstitusi, maka disitulah otoritas Mahkamah Konstitusi. Nggak akan ada yang bisa menang, karena memang begitu desain konstitusional kita mendudukan Mahkamah Konstitusi sebagai the sole interpreter of the Constitution. Problem teoretik juga begitu.
Kalau dikatakan apa namanya, putusan Mahkamah Konstitusi itu menjadi mekanisme kontrol bagi undang-undang, lalu di dalam kenyataannya kok putusan MK nggak dilaksanakan. Nah, ini berarti teori ini bisa kita pertanyakan. Bisa kita pertanyakan. Begitu juga problem yuridis. Tadi saya sampaikan di awal, sifat final dan mengikat putusan MK itu clear. Di dalam putusan, di dalam Undang-Undang Dasar, di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, itu clear. Tetapi bagaimana kemudian ketentuan-ketentuan itu ternyata masih dapat dicari celah. Banyak yang mengatakan ini nggak ada diatur, soal relasi MK dengan pembentuk undang-undang itu nggak diatur. Kemudian pengaturan mengenai kewenangan MK itu lebih banyak condong ke pengaturan mengenai impeachment misalnya. Soal pengujian undang-undang, soal SKLN itu nggak diatur. Inadekuasi kalau kata Fajrul Falah gitu ya, ketidakmemadaian pengaturan kewenangan MK dan undang-undang dasar. Ternyata juga ada problem empiriknya. Kalau teman-teman mengikuti perkembangan dinamika Mahkamah Konstitusi, bagaimana kemudian ketegangan Mahkamah Konstitusi dengan pembentuk undang-undang itu pernah terjadi. Yang begitu. Dulu tahun 2013 saya ingat betul bagaimana terjadi tsunami di Mahkamah Konstitusi, tsunami dalam tanda kutip, yang kemudian salah satu hakim, ketua MK bahkan kena problem hukum gitu ya. Lalu dari situ muncul Perpu Penyelamatan Mahkamah Konstitusi, bahasanya begitu. Perpu Penyelamatan Mahkamah Konstitusi yang kemudian disetujui oleh DPR dan Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 atau 2013. Nah, setelah itu diuji ke Mahkamah Konstitusi oleh pemohon, lalu undang-undang itu dibatalkan oleh MK. Jadi ini pembentuk undang-undang ingin melakukan treatment seperti ini kepada MK. MK kemudian memberikan respon dengan menyatakan undang-undang itu inkonstitusional secara keseluruhan. Dan begitu. Lalu muncul lagi rencana atau wacana untuk merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Baru kejadian di Undang-Undang 8. Itu terjadi ketegangan yang secara sadar atau tidak sadar itu kita jumpai. Bagaimana perang opini. Itu kan setiap ada putusan Mahkamah Konstitusi, resistensi itu muncul. Opini-opini yang tadi saya sampaikan di awal itu muncul. Mahkamah Konstitusi ini bagaimana? Putusannya kenapa begitu? Kenapa tidak begini? Seharusnya begini. Dan seterusnya. Nah, 4 problem inilah yang kemudian kalau saya menganggap ini dari sinilah sebetulnya akar persoalan kenapa kemudian acap kali terjadi ketegangan dalam relasi antara Mahkamah Konstitusi dengan pembentuk undang-undang. Berikutnya Mas Amir. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Ini objek penelitian di dalam disertasi saya. Jadi saya kumpulkan seluruh putusan Mahkamah Konstitusi yang dengan amar dikabulkan 2004 sampai 2015. Ada 203 putusan Mahkamah Konstitusi dengan amar dikabulkan. Lalu saya mencoba mengerucutkan lagi untuk mencari, untuk meneliti, untuk menelaah putusan-putusan yang di dalamnya itu ada mandat konstitusionalnya. Ada mandat konstitusionalnya. Saya menemukan tidak banyak memang, lebih 10% lebih sedikit dari putusan dengan amar dikabulkan dalam rentang waktu itu. Jadi ada 29 putusan
yang di dalamnya itu saya kategorikan dengan beberapa syarat khusus gitu ya, itu mengandung muatan mandat konstitusional. Nah, apa saja mandat konstitusional yang ada di 29 putusan itu? Saya coba telaah satu-satu. Saya menemukan setidak-tidaknya ada 6 varian mandat konstitusional. Apa itu 6 varian itu? Jadi, kalau teman-teman mencermati putusan-putusan MK di awal itu, saya mengurutkan 6 varian itu mulai dari yang paling soft gitu ya. Bagaimana di dalam putusan itu Mahkamah Konstitusi itu hanya menggunakan kata-kata yang bersifat saran atau rekomendasi. Sebaiknya perubahan undang-undang ini perlu dilakukan. Mahkamah Konstitusi merekomendasikan perlunya perubahan atau penyempurnaan undang-undang. Nah, itu ada di dalam mandat konstitusional di dalam pertimbangan hukum itu. Kemudian ada varian alternatif penormaan dalam membentuk undang-undang. Jadi MK memberikan pilihan. Ini loh, kalau mau bikin undang-undang, kita beri nih alternatif penormaannya. Gitu kan? Kemudian ada larangan. MK melarang pembentuk undang-undang itu memuat norma-norma yang bersifat spesifik. Jangan ada lagi norma seperti ini. Misalnya norma pasal mengenai penghinaan presiden. Nah, itu MK di dalam putusannya, dalam 1-2 putusannya itu mengatakan ini nggak boleh lagi. Norma seperti ini Anda bawa lagi ke pembentukan undang-undang. Nggak boleh lagi. Lalu agak lebih keras lagi, keharusan melakukan penyempurnaan undang-undang. Jadi, di dalam putusan itu Mahkamah Konstitusi menyebutkan pembentuk undang-undang harus melakukan penyempurnaan. Kalau tadi saran, rekomendasi, ini mulai dengan kata harus. Lebih tinggi lagi, bobot mengikatnya. Keharusan itu diberikan batas waktu. Anda harus mengubah undang-undang ini, saya beri waktu sampai 3 tahun. Jadi keharusan ada batas waktu 3 tahun. Misalnya, undang-undang pengadilan tipikor gitu ya, hasilnya ini. Kemudian, nah ini yang paling strong menurut saya, mandat konstitusional yang paling strong itu pembentuk undang-undang harus melakukan penyempurnaan undang-undang dengan batas waktu tertentu. Kalau batas waktu tertentu itu dilewatkan dan penyempurnaan itu gagal dilakukan, maka ada konsekuensi. Apa itu? Undang-undang itu bisa dinyatakan inkonstitusional secara keseluruhan. Ini yang terjadi dengan Undang-Undang APBN dari 2006 sampai 2009. Ketika diuji Mahkamah Konstitusi, ini sudah dinyatakan inkonstitusional, harus diubah. Belum lagi diubah soal 20% anggaran pendidikan itu kan. 4 atau 5 kali Undang-Undang APBN itu dengan perintah yang sama. Pembentuk undang-undang kalau mau bikin Undang-Undang APBN soal alokasi anggaran pendidikan, konstitusi bilang 20%, ya Anda harus alokasikan 20%. Butuh 4 atau 5 judicial review Undang-Undang APBN. Baru di 2009, Undang-Undang APBN itu betul-betul mengalokasikan 20%. Setelah MK memberikan mandat konstitusional bahwa Anda harus memuat norma yang mengatakan alokasi anggaran itu anggaran pendidikan itu 20% dari APBN APBD. Kalau tidak, ini bisa dinyatakan inkonstitusional secara keseluruhan. Nah, dari situ saya ingin melihat dari mandat-mandat konstitusional itu, saya melihat kemudian bagaimana cara pembentuk undang-undang merespon putusan Mahkamah Konstitusi dengan mandat-mandat konstitusional semacam ini. Tentu saja
saya di dalam disertasi itu juga mengelaborasi satu-satu. Dalam kondisi apa Mahkamah Konstitusi itu membuat varian mandat konstitusional semacam itu? Dalam situasi apa? Atau dengan maksud apa Mahkamah Konstitusi memilih di dalam putusan itu salah satu di antara 6 varian itu? Lanjut, saya menemukan ya yang saya katakan di awal tadi, dari 29 putusan dengan mandat konstitusional itu 14 putusan itu dilaksanakan. Nah, kita bicara soal dilaksanakan belum atau tidak dilaksanakan. Nah, secara kuantitas 14 dilaksanakan, 13 belum dilaksanakan, 2 tidak dilaksanakan. Nah, tentu dengan uraian-uraian yang saya temukan pada saat itu, kenapa, faktor-faktor apa, argumentasi apa, situasi apa yang membuat putusan itu nggak dilaksanakan, putusan itu belum dilaksanakan, atau putusan itu tidak dilaksanakan. Berikutnya, saya menemukan juga bahwa walaupun sifatnya final and binding putusan itu, tetapi ternyata setelah MK ketok palu memutus, tidak ada sampai saat ini paling tidak bahwa memang ada norma di dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa undang-undang bisa dibentuk, undang-undang bisa diubah menindaklanjuti putusan MK. Tetapi nggak ada mekanisme baku bagaimana kemudian atau kapan kemudian putusan MK itu harus dilaksanakan. Kalau MK tidak memberikan waktu, tidak ada mekanisme baku. Yang itu sekali tiga uang dengan bahwa melaksanakan putusan MK itu ternyata nggak jadi prioritas. Hari ini MK memutus misalnya yang bisa mengintervensi skema legislasi tadi itu bisa jadi di tahun depan ini nggak menarik untuk ditindaklanjuti. Maka belum dilaksanakan, nanti tunggu tahun depan. Tahun depannya lagi belum lagi. Tahun depannya lagi belum lagi. Seperti Undang-Undang Ketenagalistrikan yang dibatalkan tahun 2005, itu baru kemudian ada Undang-Undang Ketenagalistrikan baru itu tahun 2009. Ini kan berarti ada jarak waktu yang agak panjang bagaimana kemudian menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalaupun putusan itu dilaksanakan, mandat konstitusional itu dilaksanakan, maka pembentuk undang-undang itu ada dua polanya. Biasanya, kalaupun disebut di dalam undang-undang itu ya, dan mungkin teman-teman baca di dalam penjelasan umum setiap undang-undang, di situ ada beberapa yang mengatakan bahwa ini undang-undang dibuat untuk menindaklanjuti putusan MK. Ya kan? Dibuat untuk menindaklanjuti putusan nomor sekian. Jelas itu dituangkan di situ, dimuat. Sehingga saya ingin kalau begitu undang-undang ini betul-betul merupakan langkah atau implementasi atau pelaksanaan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi ada juga pola yang lain. Dia dilaksanakan, mandat konstitusional itu dilaksanakan, tapi tidak disebut ini menindaklanjuti putusan apa. Tapi esensi putusan Mahkamah Konstitusi itu diambil. Saya menduga, saya membuat analisis, bisa jadi itu kemudian ya supaya itu datangnya dari pembentuk undang. Kira-kira ini beberapa hal yang saya temukan pada saat ini. Nah, sehingga dengan beberapa dinamika yang ada itu, saya kemudian merujuk pada ada disertasi Kathleen Barrett 2014 itu di Universitas Georgia gitu ya. Itu juga meneliti bagaimana relasi antara parlemen dengan Mahkamah Konstitusi yang kemudian memisahkan secara tegas
ada garis demarkasi di situ, relasinya itu bersifat konfrontatif. Konfrontatif itu berarti relasi antar kedua lembaga itu selalu diwarnai pertentangan. Selalu diwarnai pertentangan. Di Hongaria misal, di Hongaria tahun 85-an itu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang baru terbentuk, kewenangannya kuat, lalu putusan-putusannya itu sampai masuk mengintervensi aturan-aturan yang mestinya ditetapkan sendiri, aturan-aturan internal parlemen misalnya, itu Mahkamah Konstitusi masuk. Itu yang kemudian membuat jengkel, kan? Karena saking kuat. Nah, disitulah konfrontatif, relasi yang konfrontatif itu kemudian tercipta. Kalau konfrontatif, ya itu tadi yang terjadi. Respon-respon yang ditulis oleh Ginsburg tadi, itu terjadi. Sehingga jelas bahwa tujuan bernegara, tujuan bagaimana konstitusi itu didesain untuk mencapai tujuan-tujuan negara, itu menjadi terhambat, gitu kan. Karena sibuk dengan pertentangan, pertarungan. Membuat kondisi ini diuji, dibatalkan, dinyatakan inkonstitusional, lalu dihidupkan lagi. Diuji lagi, disidangkan, diputuskan, inkonstitusional, nanti dibangkitkan lagi. Terus begitu saja. Sehingga terjadi stagnasi konstitusi stagnan, kalau kata Pak Marwar Siahaan. Ini stagnan ini, kalau kondisinya seperti ini, diuji, dibatalkan, dibangkitkan lagi oleh lembaga legislatif. Disahkan, diuji, dibatalkan, disahkan lagi. Terus berputar-putar seperti ini. Dan satu lagi ada yang sifat relasinya itu kooperatif. Di Hongaria dalam periode yang berbeda itu juga tercipta. Nah, ini sama-sama memahami dua-dua lembaga ini, kemudian sama-sama memahami. Ini kalau Mahkamah Konstitusi memutus dengan cara-cara yang keras, dengan bahasa-bahasa yang strong, menyakitkan gitu ya, selalu menyalahkan, selalu menyatakan inkonstitusional, ini kemudian membuat relasi itu konfrontatif. Maka ada satu waktu di Hongaria, di Polandia, di Italia gitu ya, ada satu periode ketika Mahkamah Konstitusi itu mulai melunak. Ini kalau putusan selalu menyatakan inkonstitusional, ini nggak bagus. Relasi kita bakal konfrontatif. Maka kemudian muncullah modifikasi putusan yang agak dilunakkan kira-kira. Jangan selalu amarnya itu inkonstitusional. Nah, melalui mandat konstitusional itu putusan Mahkamah Konstitusi dilunakkan. Nah, justru ketika dilunakkan itulah pembentuk undang-undang, lembaga legislatif itu justru malah memahami, oh Mahkamah Konstitusi dengan cara-cara yang lunak gitu ya, soft itu menegur kita. Ini lebih enak, ternyata lebih bisa diterima. Justru dengan modifikasi itu, pembentuk undang-undang itu justru lebih respect terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga mereka dengan dengan kesadaran, dengan self respect-nya itu akan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi ada proses-proses modifikasi putusan. Nanti kita bahas kalau cukup. Nah, terakhir ini kalau teman-teman baca, ini research question di dalam disertasi. Saya ingin mencari bagaimana eksplanasi filsafati, teoretik dan praktis gitu ya, antara putusan dengan putusan yang memuat mandat konstitusional dalam kerangka check and balances. Satu yang kemudian paling tidak saya pertahankan sampai hari ini, meskipun banyak yang tentu tidak setuju dengan pendapat saya, adalah apakah pertimbangan hukum dalam putusan MK memiliki kekuatan mengikat? Bagi saya,
sampai hari ini setidak-tidaknya, dan ini saya pertahankan di depan penguji, dan waktu itu memang penguji men-challenge juga gitu kan. Bagaimana mungkin pertimbangan hukum kok mengikat? Di mana-mana yang namanya putusan itu amarnya yang mengikat, bukan pertimbangannya. Nah itu. Tapi saya punya argumentasi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah penafsiran konstitusional yang itu memandu, menunjukkan ke arah mana seharusnya proses legislasi kita berdasarkan konstitusi diarahkan. Pertimbangan hukum, mandat konstitusional di dalam putusan itulah yang bentuknya atau wujud dari tafsir konstitusi Mahkamah Konstitusi. Terlepas dari amarnya boleh ditolak misalnya, tapi pertimbangan hukumnya itulah tafsir konstitusional yang harus diikuti dalam legislasi pasca putusan. Banyak contoh. Bagaimana kemudian MK menafsirkan soal relasi agama dengan negara di dalam pengujian undang-undang tentang penistaan penodaan agama, Undang-Undang 1 PNPS 65. Di situ tafsir Mahkamah Konstitusi jelas, walaupun amarnya ditolak. Bagaimana MK menunjukkan ini loh, kalau mau relasi antara negara dengan agama, ada yang agama itu urusan personal, ya kan, antara dia dengan Tuhannya. Tapi begitu beragama itu diekspresikan, itu menjadi urusan publik. Urusan publik itulah yang kemudian bisa diintervensi oleh negara. Itu tafsir konstitusional yang menurut saya itu mengikat untuk dijadikan panduan bagi proses legislasi soal-soal yang mengenai negara, hubungan negara dengan agama, walaupun amannya menyatakan ditolak. Itu salah satu yang bagian penting yang saya sampaikan, pertimbangan hukum itu mengikat. Apa tujuan MK memberi mandat? Ya, tujuannya memberikan guidance. Ini loh yang saya katakan tadi, ini guidance bahwa kalau bikin undang-undang tentang ini, ya ini panduannya. Lalu bicara soal relasi, apakah konfrontatif atau kooperatif, ternyata bukan sesuatu yang ekstrim gitu ya. Ini betul-betul ekstrim konfrontatif, ini betul-betul ekstrim kooperatif. Ternyata ya di kita itu ya boleh dibilang kadang-kadang kooperatif, walaupun di bandulnya itu tidak sampai ke ujung gitu ya. Kadang-kadang kooperatifnya itu situasi yang kita tidak bisa mengukur kapan itu terjadi, karena ada kecenderungan bahwa ya, seperti gejala umum bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu kemudian dilaksanakan atau tidak dilaksanakan itu bergantung pada kepentingan. Apakah putusan itu mendukung kepentingannya atau putusan itu menghambat kepentingan? Ketika mendukung kepentingannya, maka bandulnya itu menuju ke relasi yang kooperatif. Tapi ketika mengganggu kepentingannya, bandulnya bisa bergeser ke relasi yang konfrontatif. Berikutnya ada 1-2 slide lagi saya kira. Nah ini saya kira dua perspektif antara MK dengan pembentuk undang-undang gitu. Yang tadi sebetulnya sudah saya singgung juga. Ya kalau menurut MK, ya putusan MK itu final and binding, nggak boleh didebat lagi, gitu kan? Apapun putusannya, seperti apapun bentuk putusannya, bagaimanapun amarnya itu final and binding. Tapi di sisi lain pembentuk undang-undang ada yang mengatakan MK itu ini hubungannya dengan positif legislator tadi. MK itu tidak menjadi positif legislator, tugasnya itu nyatakan inkonstitusional sudah. Tidak perlu ada perintah-perintah kepada pembentuk undang-undang untuk urusan legislasi. Tugasnya itu ini loh, pemohon mengatakan ini dinyatakan inkonstitusional itu. Nah, gitu kan? Nah, ini yang perlu dicarikan jalan tengah. MK mengatakan tidak taat putusan MK itu pembangkangan terhadap konstitusi. Gitu kan? Nah, tempo hari ada
ada Mental gak isu. isu gitu ya, bagaimana kemudian ada pejabat yang mengatakan bahwa pertimbangan hukum MK itu tidak mengikat. Oleh karena itu ya karena amarnya nggak bilang apa-apa gitu ya, maka ya dalam mengimplementasi putusan itu ya yang dilihat itu amarnya, bukan pertimbangannya gitu ya. Padahal ya kalau saya mengatakan ya putusan itu sebagai satu kesatuan. Nah, pertimbangan hukum itu bagi saya sebagai sebuah tafsir konstitusional dia mengikat. Kalau tidak mengikat, ya untuk apa Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir konstitusional yang panjang lebar itu? Putusan dan mandat kalau dalam perspektif MK itu selalu dikatakan sudah jelas. Banyak surat-surat kepada Mahkamah Konstitusi sejak dulu saya menjadi stafnya Prof. Mahfud ketika ketua MK, banyak sekali surat dari publik, dari masyarakat itu menanyakan tentang putusan MK. Bagaimana ini dilaksanakan? Bagaimana penjelasan MK terhadap putusan ini? Tetapi suratnya itu kemudian template dijawabnya, gitu kan? Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah jelas, seperti termuat di dalam pertimbangan hukumnya. Selalu MK mengatakan jelas. Padahal banyaknya surat itu menunjukkan bahwa ada problem yang dijumpai ketika putusan itu mau dilaksanakan, ada kesulitan pada Mahkamah Konstitusi yang begitu. Oleh karena itu pembentuk undang-undang kadang-kadang MK ini kan mengandalkan kemerdekaan diskresi aja, karena dia punya otoritas saja, gitu kan. Tidak disertai oleh bagaimana kemudian memberikan kemudahan sebetulnya bagi pembentuk undang-undang, bagi adresat putusan untuk melaksanakan putusan MK. Jadi kalau mau self kritik gitu ya, mestinya Mahkamah Konstitusi ketika mau memutus, apalagi untuk undang-undang yang lebih bersifat agak lebih teknis gitu ya, bagaimana kemudian putusan itu dilaksanakan, mestinya diberikan panduan gitu, sehingga adresat putusan tidak kebingungan. Berikutnya, nah itu dua perspektif yang juga bisa memicu ketegangan. Nah akhirnya ya ini tadi yang saya katakan sebagai modifikasi putusan. Saya wawancara dengan Dr. Idewa Gede Palguna, masih hakim konstitusi pada saat itu. Pak, kenapa kok kemudian Mahkamah Konstitusi itu nggak bikin putusan dengan mandat konstitusional yang keras saja? Jadi keras dia, sehingga adresat putusan itu taat gitu. Apa kata Pak Palguna? Saya ingat betul bahwa disitulah si malakamanya gitu ya. Kalau mandat konstitusional itu dibuat selalu ya, keras gitu ya, itu ketika ternyata putusan itu betul-betul tidak dilaksanakan oleh adresat putusan, maka di bawah marwah MK itu menjadi taruh. Putusannya sudah kuat sekali, tetapi di lapangan dari dalam realitasnya dilaksanakan di bawah itu. Nah, itu saya ingin menghubungkan bahwa mandat konstitusional yang sebetulnya sudah dipraktikkan oleh Mahkamah Konstitusi, mungkin kalau 2016 sampai ke sini saya kira ada varian-varian baru kalau mau dikembangkan itu mandat konstitusionalnya. Tapi paling tidak supaya tidak strong itu kemudian menimbulkan relasi yang diwarnai ketegangan, maka jalannya jalan persuasif. Itu tadi, memodifikasi putusan seperti halnya banyak dipraktikkan oleh MK-MK di berbagai negara, kan? Bagaimana? Apa saja modifikasi putusan itu? Ya, misalnya kalau kita lihat, misalnya soal ya konstitusional bersyarat. Konstitusional bersyarat itu kan sebetulnya jalan persuasif supaya antara lain memoderasi dampak putusan. Jadi dampak putusan ini supaya tidak seperti rem mendadak gitu kan. Rem mendadak, maka diberikan waktu dan kesempatan untuk ya supaya smooth gitu ya,
menjadikan undang-undang itu tidak serta-merta inkonstitusional, maka dengan bersyarat itu lagi. Berikutnya ada misalnya ya limited konstitusional dan seterusnya. Itu yang saya kira berbagai jalan persuasif yang ditempuh oleh Mahkamah Konstitusi dipraktekkan di berbagai Mahkamah Konstitusi, yaitu tadi untuk menjaga relasi antara Mahkamah Konstitusi dengan pembentuk undang-undang ini dalam area yang relatif kooperatif, tidak konfrontatif gitu kan. Karena ternyata dengan modifikasi putusan ini yang tadi saya sampaikan, justru itu efektivitas pelaksanaan putusan itu menjadi tinggi, menjadi meningkat. Itu kan yang diharapkan sebetulnya. Yang penting pesannya sampai, dilakukan dengan cara-cara, dengan redaksi-redaksi yang tidak menyakitkan, gitu kan? Tapi pesannya sampai. Nah, ini kan menjadi lebih efektif. Terakhir, ada self-respect, ada self-critic, gitu ya. Jadi kalau saya terakhir Mas, slide 14 tadi. Nah, kalau saya mengusulkan kritik internal gitu ya kepada Mahkamah Konstitusi ya itu tadi ketika merumuskan mandat konstitusional itu ya pertama dia harus dalam konteks konstitusi, jangan mengada-ada. Kemudian mandat konstitusional itu harus, tadi sudah saya singgung, memudahkan pembentuk undang-undang untuk melaksanakan putusan. Ini putusan ini dibuat seperti ini, lalu bagaimana melaksanakan putusan ini? MK itu ikut memberikan panduan, jangan dilepaskan. Kan biasanya ini ya, urusan melaksanakan putusan MK itu sudah bukan urusan kita. Itu urusan pembentuk undang-undang. Katanya kan begitu. Itu urusan eksekutif. Padahal ketika mau dilaksanakan putusan itu justru membingungkan gitu kan. Karena itu terjadi memberikan batasan waktu pelaksanaan, menyertakan konsekuensi jika mandat konstitusional gagal, terlambat atau tidak dilaksanakan. Nah, DPR dan Presiden juga begitu. Mestinya ini bukan soal demokrasi mayoritas berkaitan dengan substansi saja gitu ya, tetapi ketika mencari suara mayoritas itu perlu juga di dalam pembentukan undang-undang itu melihat aspek konstitusionalitasnya. Ada nggak nih putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelum-sebelumnya yang berkaitan dengan undang-undang ini juga perlu ditimbang gitu ya, diperhatikan gitu. Bahkan kemudian harus dipatuhi, oh tafsir soal ini sudah ada loh putusan Mahkamah Konstitusi di nomor sekian. Nah itu dirujuk. Nah ini salah satunya, ini saya kira yang belum begitu terrealisasi. Nah akhirnya tentu secara filosofis saya kira secara abstrak gitu ya, kalau sebetulnya dua lembaga ini, penguji undang-undang dan pembentuk undang-undang ini perlu menyadari bahwa dua-duanya ini di dalam sistem kenegaraan Indonesia itu punya tujuan yang sama. Ini persis seperti yang disampaikan oleh Profesor Arif Hidayat dalam berbagai kesempatan. Ini semua kita beda-beda nih. MK, DPR, Presiden, BPK, MPR, itu semuanya beda-beda. Beda-beda itu fungsinya, kewenangannya. Tetapi tujuannya sama. Kita sama, punya tujuan. Kita diikat oleh visi, misi, dan tujuan nasional yang sama. Nah, oleh karena itu, tentu relasi yang kooperatif itu bisa diwujudkan manakala dua lembaga ini punya kesamaan, punya kesadaran bahwa dua-dua lembaga ini diikat oleh kewajiban-kewajiban yang sama untuk menegakkan undang-undang dasar, terutama untuk mencapai visi dan tujuan nasional. Kira-kira itu Mas Amir, mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal yang lompat-lompat dan seterusnya. Ini tidak persis sama dengan ketika
ketika ujian disertasi, karena ujian disertasi itu waktunya cuma setengah jam gitu, bahkan 20 menit untuk presentasi. 666 halaman disertasi saya diminta untuk membuat 10 slide gitu ya, yang dipresentasikan dalam waktu 20 menit saja. Nah, ini saya sudah mengambil waktu hampir lebih dari 1 jam. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Amiruddin selaku moderator. Baik, terima kasih Bang Fajar. Materi yang sangat luar biasa, di mana kita bisa membedah ya bagaimana kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, bagaimana relasinya antara pembentuk undang-undang dengan Mahkamah Konstitusi. Kami akan membuka ya sesi pertanyaan, tapi sebelum membuka sesi pertanyaan, kami selaku moderator ingin meminta ya kepada Pak Direktur KJI, bagaimana tanggapan dari disertasi yang telah disampaikan oleh abang kita ini, Bang Fajar. Bang Reza, ada Bang Reza di sini? Bang Reza, kami minta tanggapan bagaimana disertasi yang sudah diuji dan yang sangat baik ya. Bagaimana tanggapannya dari Direktur KJI? Kami persilakan Bang Reza. Siap, Bang Amir. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Bang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Pak Dr. Fajar. Waalaikumsalam, abang kita lama tidak bersuara. Ya, pertama terima kasih atas waktu luangnya untuk memberikan ilmu dan pencerahan bagi kami dan kita semua yang ada di sini. Ini saya ditodong ini sebetulnya sama moderator. Jadi sebetulnya bukan memberikan penilaian atau apa, tapi saya ingin membagi pengalaman. Kalau menilai kan tentu nanti langsung diputus NO ini sama Dr. Fajar ya, nggak ada legal standingnya saya untuk menilai ini kan. Nah, cuma saya membagi pengalaman bahwa disertasi, tapi saya dari buku sih kan, disertasi ini mungkin tadi sudah disampaikan ya, sudah ada bukunya itu beberapa kali kalau saya perjalanan dinas ke daerah itu saya bawa biasanya, karena itu salah satu buku yang paling asik untuk menemani dikala menunggu boarding pesawat gitu. Nah, artinya saking serunya ya itu saya beberapa kali bawa gitu dalam perjalanan. Itu Pak Amir, nah ini karena moderator ini kan seperti duta besar Pak Fajar, luar biasa dan berkuasa penuh ya, karena ditugaskan saya memberikan kesan-kesan itu. Jadi mungkin buat teman-teman peserta ini mungkin bisa segera dicari nih bukunya nih. Itu. Nanti kalau boleh saya mau mengajukan pertanyaan, tapi mungkin tidak sekarang, biar teman-teman peserta yang lain dulu. Saya kembalikan Pak Profesor Amiruddin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Reza telah menyampaikan tanggapannya. Ya, nanti akan kita buka ya sesi tanya jawab ya. Nanti di sesi tanya jawab juga kami akan meminta beberapa tanggapan dari para peneliti di KJI, bagaimana disertasi ini tanggapannya seperti itu. Kami buka terlebih dahulu ya. Apabila ada yang mau bertanya dipersilakan. Sesi pertama kami buka 3 pertanyaan ya. Dipersilakan. Ada yang mau bertanya silakan untuk acungkan tangannya atau raise-nya. Izin bertanya, Pak. Ya, dengan siapa? Warna Bella Natasha. Oh, boleh silakan. Warna Bella Natasha. Tadi ada yang menarik di bahasan dinamika pelaksanaan putusan MK. Saya kan tadi dijelaskan itu bahwa ada putusan yang belum dilaksanakan dan tidak dilaksanakan seperti itu. Ada hambatan apa saja dalam adanya yang tidak terlaksanakan itu dan yang belum dilaksanakan itu, dan juga tadi saya menggarisbawahi juga bahwa tidak ada mekanisme baku dalam melaksanakan putusan ini. Saat ini di Indonesia untuk perujukan mekanisme untuk putusan ini berdasarkan apa, dan
efek samping dari tidak adanya mekanisme baku dalam putusan ini apa ya? Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Masih di mute itu, Mas. Oh iya, baik, terima kasih Mbak Bella ya atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Sebelum dijawab kita buka kembali ya. Di sesi pertama ini kita buka 3 penanya. Dipersilakan Bang Reza. Dipersilakan Bang. Baik, terima kasih Bang Amir. Jadi gini Pak Dr. Fajar, mandat konstitusional MK dalam suatu putusan itu apakah bisa kemudian ya katakanlah gitu ya diingatkan oleh pemohon gitu ya dalam perkara lain yang tidak pada undang-undang yang sama gitu ya, atau tidak dalam objek yang sama misalnya gitu. Nah, mungkin ini nanti kaitannya dengan konsep apa, saya nggak tahu apa ada kaitannya dengan erga omnes atau tidak gitu ya. Karena erga omnes ada yang memaknai itu ananya yang berlaku untuk semua artinya mungkin semua orang gitu ya, tidak hanya pemohon, tapi jangan-jangan atau sangat berpotensi muncul pemahaman baru erga omnes itu berlaku untuk semua perkara misalnya gitu ya, atau semua objek permohonan atau seperti apa gitu. Misalnya ada mandat konstitusional dalam putusan MK terhadap undang-undang kekuasaan kehakiman misalnya. Nah, tapi kemudian mandat konstitusional itu kemudian coba diingatkan oleh pemohon untuk pengujian undang-undang MK atau undang-undang Mahkamah Agung misalnya. Atau bukan tidak mungkin ada mandat konstitusional MK dalam suatu pengujian undang-undang, tetapi itu jangan-jangan memang ada manfaatnya untuk pengujian Perpu misalnya begitu. Nah itu apakah memungkinkan dan adakah praktik selama ini yang mungkin bisa menggambarkan itu? Ya itu sementara itu Pak Amir. Terima kasih kesempatannya. Baik, terima kasih Bapak Direktur. Silakan satu pertanyaan lagi, satu penanya lagi. Tadi ada yang sudah resign. Silakan. Ada yang mau bertanya? Baik, mungkin dijawab terlebih dahulu Bang Fajar ya. Kami tidak menutup kemungkinan juga untuk membuka pertanyaan melalui live YouTube ya. Jadi nanti apabila ada pertanyaan-pertanyaan di YouTube, kita akan kasih waktu juga seperti itu. Ya karena kapasitas di Zoom ini sangat terbatas, jadi bisa yang bertanya di melalui YouTube juga. Dipersilakan Bang Fajar. Pak Amir, ya? Izin sebelum ini saya mau membuktikan saya pegang bukunya gitu. Wah, mantap. Penulisnya sendiri sering nggak percaya saya gemar membaca tulisannya gitu. Itu Pak Amir, terima kasih. Baik. Boleh juga tuh bukunya, Bang Fajar. Dipersilakan Bang Fajar untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Bella dan Bang Reza. Iya, kalau Bang Reza bawa bukunya, saya sih malah nggak punya bukunya. Terima kasih Bang Reza, terima kasih Mbak Bella. Ya, Mbak Bella, jadi sebetulnya ada hambatan apa nih? Kok ada putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dilaksanakan, belum dilaksanakan, dan seterusnya. Ya, begini, tadi sedikit sudah saya singgung sebetulnya putusan Mahkamah Konstitusi itu pada akhirnya ketika sudah diputus itu menimbulkan respon baik adresat putusan
atau publik pada umum. Teman-teman dosen, teman-teman praktisi atau siapapun lah pasti kemudian punya respon terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Termasuk juga dalam konteks ini adalah politik undang-undang. Nah, kalau kita bicara respon terhadap putusan Mahkamah Konstitusi itu, maka tadi sudah saya singgung ya, Mas Amir, bagaimana kemudian respon itu sebetulnya adalah representasi dari kepentingan. Tadi saya katakan, putusan Mahkamah Konstitusi ini mendukung kepentingan saya atau sebaliknya menghambat, merugikan kepentingan saya. Kalau bagi publik pada umumnya, ya tentu itu kemudian sebagai satu wacana atau mungkin wacana keilmuan, oke, bagus gitu ya, untuk didiskusikan secara keilmuan. Tapi kalau kemudian kepentingannya itu adalah kepentingan pembentuk undang-undang atau ya setidak-tidaknya pihak-pihak yang berada di dalam area pembentuk undang-undang itu, kemudian ukurannya adalah kepentingan. Maka saya katakan, kalau putusan Mahkamah Konstitusi mendukung kepentingan partai politik, kepentingan ya kelompok-kelompok yang ada di situ, maka bisa jadi dengan cepat itu dilaksanakan putusan MK itu dengan segera. Sebulan, 2 bulan itu langsung dieksekusi, langsung diubah. Tapi sebaliknya, ketika itu bertentangan, menghambat kepentingannya, itu kemudian itu tadi bisa dilaksanakan setahun kemudian, 2 tahun kemudian, ya, kalau sempat lah kira-kira, kalau ingat lah kira-kira gitu. Nah, ini tentu satu fenomena yang penuh ketidakpastian. Memang tidak ada aturan normatifnya gitu ya, kapan kemudian putusan Mahkamah Konstitusi itu ditindaklanjuti terutama oleh pembentuk undang. Bahkan ketika diberikan batas waktu saja oleh pembentuk undang-undang, ada saja yang lewat dan batas waktu itu lewat begitu saja. Saya memberikan contoh, memang itu terjadi di undang-undang yang publik mungkin tidak menaruh atensi terhadap undang-undang itu. Undang-undang perkoperasian misalnya. Berbeda dengan undang-undang, misalnya undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, undang-undang MD3, yang itu nuansa kepentingan itu nyata, kental sekali. Nah, dalam soal-soal seperti itu, kalau menguntungkan kepentingannya cepat. Kalau terhambat dia dengan putusan itu, maka kemudian dia dilama-lamain pelaksanaan. Itu yang terjadi dengan pola-pola yang berbeda-beda. Jadi sebetulnya hambatannya itu adalah, saya tidak tahu ini apakah ini area dari kultur hukum kita yang seperti itu, gitu ya. Karena kalau kita bicara paling tidak dalam satu dasawarsa terakhir atau 2 dasawarsa terakhir itu, di beberapa mahkamah konstitusi di negara-negara yang MK-nya itu sudah settle gitu ya, maka setelah putusan MK itu diketok, maka nggak ada lagi diperbincangkan, nggak ada lagi putusan pengadilan yang diperdebatkan, dibawa ke ranah debat publik gitu ya. Karena begitu putusan itu diketok, maka kemudian tidak ada debat lagi, langsung dilaksanakan. Nah, kalau kita mungkin kalau dalam pandangan saya, kita baru pada kultur bagaimana kemudian kalau siapa itu ya, salah satu ciri kematangan kita bernegara hukum itu adalah penghormatan kita kepada putusan
pengadilan. Penghormatan itu bukan sekedar kita menghormati, tetapi bagaimana kemudian putusan itu tanpa debat lagi itu dilaksanakan. Nggak pakai bargaining apa-apa, nggak pakai opini apa-apa. Karena apa? Karena putusan Mahkamah Konstitusi debatnya itu sudah panjang di dalam persidangan. Publik luas itu diberikan kesempatan untuk ikut terlibat dalam dialektika persidangan itu. Semua pihak dibuka secara luas untuk ikut berdebat. Perdebatan sudah dibuka. Sudah ada semua informasi dari perspektif segala arah misalnya. Ini misalnya dalam perkara 114 misalnya ya, sistem proporsional terbuka atau tertutup gitu kan. Bagaimana kemudian Mahkamah Konstitusi membuka secara luas, pihak terkaitnya ada 14 lebih mungkin. Jadi sidangnya menjadi panjang. Nah, itu konsekuensi. Artinya inilah forum berdebatnya itu ya di persidangan ini gitu. Di persidangan ini berdebat, sesudah didengarkan semuanya, maka semuanya harus punya kesadaran bahwa otoritas Mahkamah Konstitusi kemudian untuk memutus ketika sudah mendengarkan berbagai perspektif itu. Kalau kemudian Mahkamah Konstitusi memutus dan tidak sesuai dengan keinginan atau harapannya, ya jangan kemudian menyalah-nyalahkan putusan Mahkamah Konstitusi karena keterangannya nggak dipakai, karena harapannya tidak terpenuhi. Nah ini bagi saya ini soal kultur, soal kedewasaan kita berhukum. Mungkin pada saatnya nanti setapak demi setapak kita bisa punya kultur hukum yang lebih baik, berhukum secara dewasa, yang salah satu indikatornya itu adalah ya penghormatan terhadap putusan pengadilan. Untuk bagaimana melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, nah itu yang memang saya orang yang apa ya, selama ini kan kita, ini sekaligus mungkin nanti nyambung dengan pertanyaannya Pak Reza. Saya termasuk orang yang sampai sekarang itu punya kegelisahan bagaimana kemudian caranya, mekanismenya atau normanya supaya putusan MK itu dilaksanakan. Bagaimanapun caranya, gitu kan? Karena kalau kita menggantungkan pada self-respect, pada kesadaran masing-masing adresat putusan, ya kalau sadar, kalau tidak sadar, maka putusan itu nggak dilaksanakan. Kita hanya mengandalkan kebaikan hati adresat putusan, ya kan, kesadaran adresat putusan. Kalau sadar dia maka putusan dilaksanakan, kalau nggak sadar nggak dilaksanakan. Saya termasuk orang yang mengatakan bahwa ini self-respect ini mengandalkan kesadaran adresat putusan untuk melaksanakan putusan itu harus dihiasi. Bagaimana mekanismenya? Ini yang kemudian terus coba saya dalami, termasuk di dalam disertasi ini ada satu contoh menarik gitu ya. Ada satu contoh menarik, setidak-tidaknya walaupun bukan menjadi obat 100% menjamin putusan MK itu terlaksana, tetapi setidak-tidaknya ikut mendorong. Ada praktik begini Mbak Bella, ada praktik di Mahkamah Konstitusi Kosovo gitu ya. Mahkamah Konstitusi Kosovo itu MK di negara-negara pecahan Uni Soviet. Dulu kan Uni Soviet satu pecah banyak negara. Nah, negara-negara itu pecahan Uni Soviet itu kemudian merdeka. Merdeka itu membuat dan menetapkan konstitusi. Konstitusinya ada paketan di dalamnya pembentukan Mahkamah Konstitusi. Kosovo, Azerbaijan, Tajikistan, Kirgistan, macam-macam itu negara-negara itu, Georgia dan seterusnya itu kemudian punya Mahkamah Konstitusi di dalam konstitusi baru. Nah, yang menarik di MK Kosovo itu adalah begini. Jadi ini ada satu perkara disidangkan ya kan oleh pemohon gitu ya, diajukan kemudian disidangkan ke MK.
Lalu singkat ceritanya MK memutus, ya kan? Putusannya misalnya ada satu putusan harus melaksanakan dalam kurun waktu tertentu, misalnya 6 bulan. Ada satu putusan harus melaksanakan dalam waktu 6 bulan. Nah, setelah diketok, kemudian pemohon menunggu-nunggu nih 6 bulan belum ada pergerakan untuk melaksanakan putusan MK. Tentu sebagai pemohon dia menang di Mahkamah Konstitusi. Menang, tapi ketika putusan itu tidak dilaksanakan, maka hak konstitusionalnya itu kan belum terobati. Atau masih ada itu hak konstitusionalnya, karena kemudian putusan MK nggak dilaksanakan atau belum dilaksanakan sampai batas waktu yang ditentukan oleh putusan MK itu ternyata nggak ada tindak lanjut, putusan nggak dilaksanakan. Lalu apa? Nah, ada mekanisme di sana, pemohon perkara itu kemudian bisa mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Ya, singkat ceritanya itu kemudian membuat permohonan baru, perkara baru yang intinya adalah mengadu kepada Mahkamah Konstitusi. Ini loh, saya mengajukan perkara ini karena putusan MK yang kemarin saya pemohonnya ini belum dilaksanakan, sudah melampaui batas waktu. Lalu MK akan membuat putusan, decision on non-execution, gitu kan. Jadi akan dibuat putusan. Nah, saya katakan ini tidak menjamin 100% putusan itu akan dilaksanakan, tetapi paling tidak fakta bahwa adresat putusan itu tidak melaksanakan putusan MK, bahkan melampaui atau batas waktu melaksanakan putusan itu terlampaui, itu kemudian diketahui oleh publik. Semua orang kemudian tahu ada perkara baru karena perkara putusan yang kemarin itu tidak dilaksanakan oleh adresat putusan. Itu yang kemudian dipublikasikan. Mahkamah Konstitusi Kosovo juga mempublikasikan itu. Jadi semua orang tahu bahwa adresat putusan ini, pembentuk undang-undang ini ternyata tidak melaksanakan putusan yang kemarin sudah diputus MK. Ada proses memberitahukan kepada publik, mempublikasikan kepada publik bahwa ini loh, ada putusan nggak dilaksanakan. Makanya orang ini mengadu lagi, mengajukan perkara lagi ke Mahkamah Konstitusi. Itu saya kira salah satu yang mungkin bisa diadopsi gitu ya, untuk menggeser, ya kita hanya menggantungkan kepada self respect adresat putusan. Kita nggak boleh, menurut saya kita nggak boleh terus-terusan atau selama-lamanya menggantungkan diri putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan karena self respect, kesadaran pribadi. Gitu. Harus ada mekanisme. Kalau orang tahu ini ada adresat putusan nggak melaksanakan putusan MK, nah itu menjadi jualan atau komoditas, ya komoditas politik. Di dalam pemilu berikutnya itu bisa jadi senjata politik. Pemilih jangan milih partai ini, jangan milih presiden yang ini karena presiden ini kemarin nggak mau melaksanakan putusan. Tidak melaksanakan putusan pengadilan dan seterusnya. Nah, saya kira itu yang kemudian paling tidak itu salah satu dari proses pencarian saya gitu ya, untuk menemukan kira-kira bagaimana nih supaya putusan Mahkamah Konstitusi itu ya sesudah diketok dia smooth dilaksanakan. Dengan mekanisme-mekanisme yang kemudian kita susun. Itu untuk Mbak Bella. Untuk Bang Reza. Iya, saya sepakat. Betul, bahkan ini mungkin sudah dipraktikkan di dalam beberapa permohonan saya kira, dan ini menjadi satu senjata yang jitu gitu. Bagaimana kemudian walaupun mandat konstitusional itu tidak dibuat oleh hakim-hakim konstitusi yang sekarang, tapi dibuat oleh hakim konstitusi yang periode-periode
sebelumnya. Tetapi paling tidak secara kelembagaan MK sampai sejauh ini punya standing semacam itu. Nah itu yang saya temukan dalam beberapa permohonan kan trennya begitu, terutama kalau kuasa hukumnya itu memang kuasa hukum yang sering berperkara di MK. Artinya sudah tahu trik-triknya membuat permohonan. Jadi bagaimana kemudian Mahkamah Konstitusi itu ditonjok gitu ya, ditonjok dalam tanda kutip dengan yang mandat konstitusional itu dimuat di dalam permohonannya. Dalam putusan nomor sekian Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa bla 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 bla. Nah, meskipun dalam perkara-perkara yang lain, apalagi untuk perkara-perkara yang sama, saya kira itu sangat memungkinkan dan mungkin saya tidak tahu apakah itu efektif mengingatkan hakim-hakim konstitusi yang sekarang ya, ketika mandat konstitusionalnya misalnya dibuat sudah 10 atau 15 tahun yang lalu, apakah itu berhasil kemudian hakim-hakim konstitusi yang sekarang itu berpendirian sama dengan mandat konstitusional itu, saya belum melihat secara secara rinci begitu ya, Bang Reza. Tetapi saya kira itu sekarang menjadi tren gitu ya. Selain misalnya memuat pendapat-pendapat para hakim konstitusi di dalam buku-buku yang ditulis sebelum menjadi hakim konstitusi misalnya. Jadi serangannya itu lebih yaitu membalikkan argumentasi yang dulu dibuat ya, oleh figur-figur yang sekarang menjadi hakim konstitusi, menulis buku atau menulis artikel, menulis jurnal gitu ya, punya pendapat tertentu. Nah itu kemudian dipakai pada saat membuat permohonan, dan saya kira itu menjadi sesuatu tren yang menarik gitu ya. Kalau dalam kerangka mengingatkan, saya kira sangat mungkin gitu ya, karena tidak semua hakim konstitusi juga punya informasi yang terkait dengan putusan terdahulu. Kalau tidak tidak diberikan dukungan substansial, saya kira juga putusan yang 10 tahun yang lalu, yang 15 tahun yang lalu, yang 17 tahun yang lalu itu kalau kemudian tidak dibaca kembali, tentu hakim konstitusi juga tidak terlalu atensi, dia menaruh atensi. Nah begitu diingatkan, saya kira itu sangat berpengaruh, walaupun sekali lagi kita perlu membuktikan apakah model-model seperti itu betul-betul bisa mengingatkan hakim konstitusi untuk kemudian menjadi modal, menjadi rujukan di dalam putusan-putusan perkara-perkara yang sedang ditangani. Saya kira itu, Bang Reza. Saya kembalikan ke Mas Prof. Amiruddin. Baik, terima kasih Bang Reza. Mudah-mudahan jawaban dari Bang Reza, Bang Fajar memberikan ya, setidaknya ya, memberikan stimulus walaupun tidak memuaskan ya bagi Bang Reza atau Mbak Bella ya. Tadi nanti akan dibuka sesi kedua ya. Kita sepakati ya untuk diskusi kali ini kita batasi sampai pukul 16.00 ya, 16.00. Nanti saya minta kepada Bang Aul untuk memberikan pandangan ya, bagaimana disertasi dapat disajikan dan didiskusikan pada kali ini dengan baik. Bang Aul, apakah bisa tersambung Bang Aul? Wah ini. Nah, sebelum Bang Aul tersambung, kita berikan kesempatan untuk para penanya ya. Di sini ada Mas Wahyu Nugroho, ada Mbak Karisma ya. Saya persilakan Mas Wahyu Nugroho terlebih dahulu. Dipersilakan Mas. Oke, baik. Terima kasih. Jelas suaranya, Bung Amir? Jelas Mas. Ya, terima kasih
Mas Fajar, ya ini saya bagian dari peneliti KJI juga, ya. Sangat produktif dari tadi saya simak dan ini perlu ditradisikan untuk selanjutnya. Mas Fajar, kita bertemu kembali di virtual. Ini tadi saya simak itu berkaitan dengan compliance, ya, kepatuhan para pembentuk undang-undang, ya, termasuk Kementerian Presiden untuk melaksanakan putusan MK. Ini sebenarnya tantangan dan permasalahan yang cukup lama. Nah, tinggal tadi perlu dibingkai dengan perbandingan negara yang mana yang dianggap cukup efektif, ya, Mahkamah Konstitusi di negara mana yang dianggap cukup efektif untuk bisa melaksanakan putusan MK. Tidak bisa diseragamkan tingkat kepatuhan karena kasuistis, ya. Saya memberikan contoh misalnya di tahun 2013 itu ada putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan MK itu mengeliminasi kewenangannya sendiri dalam konteks sengketa pilkada. Kemudian setelah itu ditindaklanjuti oleh DPR tahun 2016, ya, dalam perubahan undang-undang pilkada, dan DPR mengamini, ya, menindaklanjuti dalam untuk membentuk Badan Peradilan Khusus. Nah, ini juga bagian dari DPR patuh terhadap putusan MK. Nah, akan tetapi setelah perjalanannya tahun 2022, ini malah justru kemudian MK menyatakan inkonstitusional, bertentangan dengan konstitusi Badan Peradilan Khusus tersebut. Nah, itu menjadi permasalahan berkaitan dengan konsistensi putusan MK sebelumnya dengan putusan MK di kemudian hari itu seperti apa. Karena itu kalau tadi dikatakan pertimbangan maupun amar ini menjadi bagian dari kekuatan yang mengikat, kemudian bagaimana ketika tersebut dikatakan tidak konsisten meskipun merujuk kepada putusan MK sebelumnya. Ini tantangan apakah di dalam perjalanannya membentuk Badan Peradilan Khusus itu sulit untuk diimplementasikan, ya, atau memang tidak ada kepastian hukum. Toh pada akhirnya sekarang MK mengadili kembali, ya, berkaitan dengan sengketa pilkada. Itu yang pertama, Mas Fajar, berkaitan dengan kepatuhan, ya, sangat patuh, cuman justru menjadi tidak konsisten di dalam perjalanan di kemudian hari. Kemudian juga berkaitan dengan DPD, ya, kalau Mas Fajar sangat gelisah, ya, saya pun juga sangat gelisah dengan DPD yang itu menjadi bagian dari fungsi legislasi, tetapi fungsi legislasi yang tidak sempurna di dalam konstitusi, ya. Putusan MK 92 tahun 2012 itu tidak bisa dilupakan, ya. Pada akhirnya di tengah perjalanan DPR tidak melibatkan DPD, ya, di dalam konteks legislasi, ya, meskipun di putusan MK itu sudah dikabulkan misalnya dalam hal memberikan pendapat mini, ya, keputusan tingkat pertama itu dilibatkan, tetapi ketika sudah masuk di paripurna DPD sudah tidak ikut lagi. Nah, tetapi kondisinya itu berbeda-beda, ya. Itu bagaimana relasi, ya, antara lembaga legislatif dengan MK, ya. Kalau menurut saya lembaga legislatif itu DPR termasuk DPD, ya, kaitannya dengan otonomi daerah. Nah, ini yang kemudian tidak bisa dilupakan dari aspek sejarah, ya, pembentukannya. Seperti itu, Mas Fajar, singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Wahyu, salah satu peneliti KJI juga, ya, yang selalu eksis. Penanya yang kedua, dipersilakan. Tadi ada siapa? Iya, izin bertanya, Mas. Ya, silakan. Dengan siapa? Dengan Karisma.
Ya. Silakan Mbak Karisma ya. Jadi sebelumnya tadi saya menyimak dari pernyataan atau jawaban dari Pak Fajar, yaitu terkait dengan bagaimana ketika putusan itu tidak dapat dilaksanakan, maka diajukannya kembali perkara tersebut kepada pengadilan, maksudnya kepada MK. Dapat dikatakan bahwa ini nih ada putusan tidak dilaksanakan, maka diajukan kembali perkara tersebut. Kemudian apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan asas nebis in idem, yang dimana ketika suatu perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, maka tidak dapat diputus atau disidang untuk kedua kalinya. Dan kemudian yang kedua, apakah ada mekanisme yang lebih konkret lagi agar putusan tersebut itu dapat dilaksanakan selain melalui mekanisme diajukannya kembali perkara oleh pemohon kepada MK. Terima kasih. Terima kasih Mbak Karisma. Dipersilakan Bang Fajar untuk menjawab. Ya, waktunya sangat singkat ini ya. Kita sepakati sampai jam 4 sudah selesai. Dipersilakan Bang Fajar. Baik, terima kasih Mas Amir. Mas Dr. Wahyu, terima kasih. Kemarin saya diberi kesempatan sama Pak Dr. Wahyu membedah bukunya Prof. Jimli bersama Prof. Jimli. Nah, kita ketemu di sini. Rupanya peneliti KJI juga ya. Terima kasih Mas Wahyu. Ya, saya ke soal konsistensi. Saya pernah berdiskusi begini Mas Dr. Wahyu. Saya diskusi dengan Pak Falguna pada satu sesi kami melakukan penelitian. Saya dulu peneliti. Jadi saya sampaikan Pak Fal, sejauh mana Mahkamah Konstitusi itu harus konsisten dengan putusan-putusan terdahulu. Saya ingatnya pertanyaan sederhananya seperti itu, sejauh mana Mahkamah Konstitusi itu konsisten dengan putusan terdahulu. Apa jawaban Pak? Pak itu bilang begini, konsistensi itu nomor sekian. Konsistensi itu nomor sekian. Karena yang terpenting adalah argumentasi. Jadi, walaupun saya juga challenge waktu itu, kalau cepat berubah itu juga, walaupun punya argumentasi, itu juga masalah juga, ya. Apalagi dalam rentang waktu yang sebentar dan tidak terlalu lama. Bagi Pak Pal, saya menangkap bahwa yang terpenting adalah argumentasi. Ini